يا حبيبي ولا تخذلني فعني حرام ولا تعذلوني فعني بحبك رموني يا قرة عيوني عليك السلام يا قرة عيوني عليك السلام دعوني
وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kebaikan, amaliyah, ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini menjadi penghapus daripada setiap dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan pengajian pada malam minggu yang telah lalu, bahwa di antara ciri atau tanda orang beriman itu ketika meninggal dunia, bi'arqil jabin, dahinya mengeluarkan keringat, berpaluh dingin. Tabqa alaihi al-baqiyah min al-dhunub fayujazifu biha indal maut. Ada ulama mengatakan bahwa kenapa orang beriman saat meninggal dunia itu dahinya mengeluarkan keringat, itu disebabkan karena dosanya dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama nang kayak kita menyenam. Kita menyenam itu pasti kuyup, ada yang diangkat, ada beban yang dipikul, maka beban. Seperti itu juga orang beriman, dosanya di saat sakaratul maut itu sedang dihapus oleh Allah, makanya sampai keluar keringat. Nah, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, kenapa orang beriman itu waktu meninggal dunia dahinya mengeluarkan keringat? Itu disebabkan bahwa ruh ini sudah merasa pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Maka di sini ruh itu merasa malu, merasa sukar. Nah, ini pendapat kedua. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabqa alaihi al-baqiyah min al-dhunub. Apabila masih ada dosa yang tersisa. Ini kan dikikis tuh. Apabila masih ada dosa yang tersisa, maka waktu sakaratul mautnya itu akan diperberat oleh Allah. Sakitnya sakaratul maut ditambahi. Bisa ada yang takuciat, bisa ada sampai keluar banyu mata, ada yang sampai tenganga. Kenapa Allah Ta'ala tambahi rasa sakit sakaratul mautnya itu?
karena masih ada lagi sisa dosa yang harus dibersihkan. Maka cara membersihkannya dengan cara ditambahi sakit sakaratul maut, sehingga setelah ruh itu keluar, jiwa seorang hamba tadi sudah dalam keadaan barasih. Jadi jangan sampai kita beranggapan ada orang meninggal dunia sampai takut siap. Oh, ini matinya pada bagus. Nah, jangan. Atau cocok aja ini meninggal nangka ini bahari menyaung ayam aja gawian. Jangan sampai, karena tahu sakitnya sakaratul mautnya itulah yang akan menebus, menghapus dosa-dosanya. Bujur baharinya menyaung ayam, bujur baharinya main judi, bujur baharinya waktu dia menjemput sandal orang, bujur. Tapi waktu sakaratul maut itulah Allah Ta'ala gancangi, Allah Ta'ala sakiti, tambahi. Rasa sakitnya itu biasanya dapat menghapus dosa-dosanya itu. Maka kita jangan sampai berburuk sangka. Berburuk sangka orang-orang yang meninggal. Anu meninggalnya tahu ciak, mau jarang menyambat tetangganya. Sidin meninggal tahu ciak. Lalu ada seekor menyahuti, wajar aja nya meninggal tahu ciak, bahari gawiannya baku ciak jadi batang. Inya meninggalnya titikan liur. Ujar tetangga bujur aja kada salah lagi, suaminya bahari ketujuh meludahi orang. Jangan angkai itu. Nah, ini kita kada tahu. Inya sampai teliur itu menahan rasa sakitnya itu. Dan semakin sakit itu semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah. Kemudian babun minhu fi khuruji nafsil mu'mini wal kafiri. Bab menjelaskan tentang keluarnya ruh orang beriman dan ruh orang kafir. Hari ini benar bingusan, kebanyakan muncul. Istirahat dulu. An Alqamah, dari Alqamah, an Abdillah, dari Abdillah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nafsal mu'mini takhruju rashhan, sesungguhnya jiwa orang beriman itu keluar dari jasadnya rashhan, seperti keluarnya angin. Nyaman, sakaratnya mati, tapi ruhnya nyaman keluar. Nang kayak apa? Dicontohkan oleh Nabi, nang kayak angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu ketika yang kau menghalangi. Kalau ini hendak keluar, amunnya ditahan nih muhabiru. Nah kayak itu nyaman keluarnya itu. Cuman kawan yang menderita. Ya kalau mana angin diparut ke keluar nyaman. Cuman kawan yang menderita. Nah, jiwa orang beriman itu keluarnya nyaman nah kayak itu. Wa inna nafsal kafiri, dan sesungguhnya jiwa atau ruhnya orang kafir tasillu kama tusallu nafsul himar, akan keluar. Nah, keluarnya ini tasillu ini bahasanya artinya nangka ini keluar tapi geregisan.
Anggape itu amunnya benang masukkan sabun, tarik itu lancar. Nah, ini sabun, cucukakan benang, tarik itu lancar keluarnya. Tapi amunnya tali haduk masukkan, nah ini berubut. Nah, seperti rengkekan himar. Yang pernah mendengar suara himar atau bunyi himar. Himar itu bunyinya sama dengan kayak trompet. Jadi punya malam tahun baru tuh dicatukinnya kulit himar aja dicatuknya. Bunyi trompet tuh bunyinya. Kedengar apa bunyinya itu kayak bunyi trompet. Nah, himar itu mempunyai merengkek. Ulun kada kau mencontohkan. Nah, itu nangka itu jiwa atau ruh orang kafir keluarnya nangka itu. Aduh. Itu jiwa orang kafir. Wa innal mu'mina, dan sesungguhnya hamba yang beriman, la ya'malul khati'ata, selama hidupnya pernah melakukan dosa dan kesalahan, yushaddadu alaihi indal maut, kemudian di saat sakaratul maut Allah Ta'ala sakiti, Allah tambahi rasa sakitnya, liyukaffira biha anhu, supaya rasa sakit tadi menghapus dosa. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir, la ya'malul hasanat, selama hidupnya dia selalu melakukan kebaikan. Orang mau ulah masjid, umpat menyumbang, imbah dilihati KTP-nya non muslim. Orang berbuka puasa, umpat jua membukakan. Orang membaiki jalan, umpat jua. Apalagi ada orang hendak berhaji, dihajiakannya. Orang sekampungan di umrahakannya, imbah berbuka baju sekalinya. Ada salib. Nah, sesungguhnya kata Rasulullah, orang kafir itu apabila dia melakukan kebaikan di waktu hidupnya, fayusahal alaihi indal maut, maka di saat sakaratul mautnya Allah Ta'ala ringankan, meninggalnya nyaman. Nah, jadi kita kada kawajuan imbah melihat ada orang kafir non muslim meninggal dunia sambil senyum, ujar kita ini wali, bebenaran wali. Ada pasti, kan sudah ada non muslim masuk pondok pesantren, pernah ada menyumbang Al-Quran, ada mengulahkan gawian jasan orang-orang Islam, diulahkannya gawian, ada, baik kurang. Nah, ini ujian Nabi karena waktu sakaratul maut meninggalnya nyaman. Bukan berarti ini ahli surga, ada. Kenapa? Ini tiketnya kada pernah tukar. Tiketnya syahadat. Nah, liyujza biha atau liyajziya biha, sebagai gantian. Jadi sakaratul mautnya itu nyaman sebagai gantian atau balasan kebaikannya. Dan di akhirat tidak ada istilah pahala dan balasan yang akan diterima. Kenapa? Karena sudah Allah bayar di saat sakaratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan membawa iman di saat meninggal dunia. Sebelum kita lanjutkan, kita sedikit kita kirimkan Fatihah 4 untuk tetangga kita di belakang musola ini yang meninggal dunia. Kalau kan siapa nama saja? Mahdi Syah.
56 tahun kita kirimkan Fatihah 4 untuk beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ruh beliau, Allah bukakan pintu keampunan, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, dan Allah Ta'ala jadikan kuburnya kebun di antara kebun surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al thawaba ma qara'na min al-Qur'anil 'azim wa ma fa'alna min al-khairati hadiyatan ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ziyadatan fi syarafihi al-akram sallallahu alaihi wasallam, wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin, sallallahu wasallamu alaihi wa alaihim ajma'in. Thumma ila arwahi ikhwanihi, thumma ila arwahi ثم إلى روح قرابته والصحابة والقرب والتابعين وتابع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا لروح المرحوم مهدي شاه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan sampai pahalanya kepada beliau. Kemudian kita lanjutkan. Babu ma jaa anna lil mauti sakarat. Bab menjelaskan bahwasanya di dalam kematian itu ada goncangan. Wa fi taslimil a'dha'i ba'dihha ala ba'din. Bahwa di antara ciri dan tanda orang itu meninggal dunia, anggota tubuhnya itu mengontak. Anggota tubuhnya mengontak. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lain. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu tangan Rasulullah mencaluk ke dalam apa namanya nih? Ceper ini berisi banyak. Tangan Nabi mencaluk lalu dipusatkan ke wajah Rasulullah. Ini kan artinya anggota tubuh tangan dengan wajah mengontak, saling menghubungi satu dengan yang lain. Kalau dalam riwayat lain
ketika ruh itu dicabutnya dari ujung ke ujung. Jadi itu merasa terkontak dari ujung batis, jeriji batis sampai ujung jeriji tangan. Itu mengontak sebenarnya. Kayak beranak tahu mati dulu. Beranak tahu merasakan sama. An Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, tahaddatsu an Bani Israil, ceritakanlah tentang Bani Israil. Fa innahum kanat fihim a'ajibu, karena Bani Israil ini mempunyai cerita-cerita yang ajaib, kisah-kisah yang kada pernah masuk akal itu pernah terjadi di zaman Bani Israil. Contohnya apa? Turunnya makanan dari langit. Bayangkan jakanya telah terjadi di zaman kita saat ini. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel itu pernah diturunkan manna wassalwa, makanan dari langit, buah-buahan dari surga, burung-burungan dari surga. Yang hanya terjadi di zaman kita saat ini, tutupan rumah makan, makanan nongkrong turun. Banyu itu keluar dari dalam batu, diminum oleh 12 kabilah, kada mau habis. Tongkat Nabi Musa dicatuk ke batu, pecah keluar banyu. Lautan dicatuk ya apa? Dihambatakan kebelah lautan. Nah, ini yang Nabi tahaddatsu an Bani Israil, silahkan ceritakan tentang Bani Israil, karena sesungguhnya Bani Israil ini mempunyai kisah-kisah yang ajaib, yang unik, yang pada pernah terjadi di zaman sebelum dan sesudahnya. Thumma ansha'a yuhaddithuna qala, kemudian beliau memulai bercerita, qala, dan berkata, kharajat ta'ifatun minhum fa'atau ala maqbaratin min maqabirihim. Nabi berkisah, ujar Nabi, di zaman Bani Israil ada sekelompokan manusia yang berjalan mendatangi pekuburan. Sesampainya mereka di kuburan tadi, lalu orang-orang yang ada di situ berucap, "Jakanya kita sembahyang 2 rakaat di sini." Setelah mereka sholat 2 rakaat, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang yang ada di pekuburan ini keluar mencungulan. Oh, harapnya Bani Israel, amunya kita kada, kita amunya ada hantu bukan. Bani Israel hantu dicarinya. Setelah sholat 2 rakaat berdoa, ya Allah tolong keluarkan orang yang pernah meninggal di sini keluar dari kuburnya. Yukhbiruna 'anil maut, supaya si mayit ini memberitahukan kepada kita yang hidup bagaimana rasa sakitnya sakaratul maut dan bagaimana keadaan mereka di alam kubur. Kawarikiyau, ini dasar orangnya yang keluar. Nah, adapun di zaman kita, orang yang sudah meninggal itu dalam keyakinan kita kada kawal lagi hidup, dan kada boleh dan kada kawal lagi keluar. Kalaupun ada, misalnya
orangnya ini hanya meninggal dunia malam. Sekalinya subuh, terlihat orangnya ada di masjid sambil bersandar, karena tapi kebiasaan sidin, amunnya subuh sembahyang berjemaah, imba itu pengajian, sidin bersandar di situ. Nah, petunjuk Kohius. Orangnya duduk di situ ada. Itu bukan orangnya, tapi bisa korinnya. Korin itu kawan kita dan sanak kita. Kita lahir ke dunia, inya umpat. Kita meninggal dunia, inya bisa bertinggal. Nah, ini kada setianya. Kan? Sehidup tapi kada semati. Nah, jadi yang punya pian tapi isi laki nangka itu tuh korin tuh. Kepada sehidup tapi bahasa mati kawin pulang. Itu bisa korin mirip sebijian. Atau yang kedua, bisa amal solehnya yang diperlihatkan oleh Allah. Orang ini semasa hidup baik, pas meninggal dunia terlihat ada mirip nangkaya sidin. Duduk di tempat biasa sidin duduk, ini bisa amal soleh sidin. Apabila kada baik, bisa juga kelihatan ya, jadi orang mati jadi hantu. Orang kita hanya mati jadi hantu. Orangnya mati sudah, orangnya di dalam kubur sudah, tapi amalnya yang diperlihatkan oleh Allah. Karena orangnya ini buruk semasa hidup, maka yang terlihat anak kayak hantu tadi. Amal buruknya yang kelihatan, bukan orangnya yang keluar. Amalnya orangnya yang keluar. Nah, kita takutin kayak rasanya di dalam kubur. Nah, Bani Israel ini datang ke kuburan, sampai di situ sembahyang 2 rakaat, imba sembahyang berdoa meminta, ya Allah, hidupkan orang yang ada di dalam kubur ini. Kami hendak tahu nang kaya apa rasanya sakaratul maut. Masya Allah. Fafa'alu fabainama hum kadzalik ittala'a rajulun ra'suhu bayda. Pas lagi berdoa, tiba-tiba mencungol saikum. Namanya pian ketujuh bahari melihat film Susana. Beranak di dalam kubur judulnya. Nah, itu ada yang keluar kuburnya ini terbelah. Atau di film lah kuburnya terbelah. Suara melihat film Susana. Kalau ya kada suara. Kuburnya itu terbelah. Lalu rupanya Suwahyo menonton juga. Lalu mencungul saikum seorang laki-laki, ra'suhu baydha, wajahnya ini bercahaya dan berwarna putih. Kepalanya ini putih. Aswadul laun, khala syai'in baina 'ainaihi athar as-sujud. Tapi warna kulitnya hiram. Warna kulitnya hiram. Kecuali di antara dua matanya. Ini apa nih? Ini antara dua mata ini dahi. Kecuali dahinya atharus sujud. Ada terdapat bekas sujud bercahaya. Makanya selama kita hidup, sembahyang 5 waktu jangan tertinggal. Itu ciri dan identitas kita.
Orang beriman itu simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Orang beriman itu tanda dan cirinya fi wujuhihim di sini. Min atharis sujud, bekas sujud waktu di dunia. Kenapa cahaya? Amunya nangka itu kita bakas ya berdahulu. Oh, nah apa bagi sang sembahyang? Ada apa di sini banyak banget anunya. 3 di sini sebiji, di atas sebiji, di sini sebiji. Rupanya sembahyang maghrib itu rakaat pertama di sebelah sini. Nah, yang dimaksud dengan ciri tanda mereka itu lain hirangnya itu, bahkan hirang itu pada baik. Hirang tuh sampai apa namanya di sini, sampai betual. Itu pada baik. Sayyidina Umar itu saat ujar sini, Allah Ta'ala menciptakan wajah manusia itu bagus, indah. Kenapa dirusak? Nah, tapi yang punya ada orang, biasanya orang Arab itu dasar di sini ya, apa? Hirang sampai takalupas. Di sana karena memang keadaan panas. Orang kita anak mau umpatin angka itu dasar tahu pintaran muha sing bagusan amunya hawa ya Allah muha itu barasi di skin care apa di skin care nah di make up yang punya kawa pelakiannya punya kawa pakai sabun apa itu kalau dia mati kan pakai kapur, lalu pakai sabun pepaya, nah bersih muha. Ini kadang sengaja muha dirusak maka itu nah sujud sampai lempak dahinya. Batu, dia nokan kan? Itu Syiah itu sembahyangnya sujud di atas batu. Jadi batunya bersimpan di dalam kantong. Yang tak bersusun itu Syiah itu diisi mazhab sorongan yang ada sama mazhabnya lawan kita. Tapi walaupun Syiah nang kaya itu inya tetap sembahyang. Ini mengaku ahlu sunnah anti Syiah tapi sembahyang kada. Ujar Syiah terhadap kami juga, kami biarpun pakai batu tapi sembahyang. Ini ada orang memusuhi kami tapi ada sembahyang baik perayaan. Nah, selain di sini di wajahnya ini kulitnya warna hitam tapi di sininya bercahaya. Makanya ujar Nabi idza darabtum fajtanibul wajha, apabila kalian memukul jangan sampai memukul di wajah. Bini kada paasian pukul di batis. Pukulnya pun kada pukul menyakiti. Jangan mau pakai sesapu di rumput. Kada boleh pukul sayang. Iya emang kayak itu semi dipusut. Ini badi pusut muncul pula. Nah, jauhi memukul wajah. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita apabila memukul jauhi jangan sampai memukul wajah? Karena wajah ini adalah tempat yang paling dekat dan akan menjadi saksi sujudnya waktu di dunia di hadapan Allah itu. Ini wajah, anggota tubuh yang paling mulia, yang paling parah ketika kita berjumpa dengan Allah, wajah waktu sujud. Nah maka jangan sampai memukul di wajah. Apalagi menang peleng tafajul kopi haji kawan. Faqala ya haula ma aradtum ilayya, lalu orang yang ada di dalam kubur tadi berucap, wahai kalian yang hidup, hendak napa datangan ke sini? Apa tujuan kalian? Jangan madani yang ditakuti nanti itu nomor berapa angka esok.
Man ma'aradtum ilayya, apa yang kalian inginkan, laqad muktu mundu miati sanatin fama sakantu anni fama sakanat anni hararatul maut hatta al-an. Wahai orang yang masih hidup, sesungguhnya aku sudah meninggal dunia sejak 100 tahun yang lalu, dan rasa panasnya sakaratul maut masih aku rasakan sampai saat ini. 100 tahun. Fad'u Allah ayyu'idani kama kuntu, maka doakanlah, mintalah kepada Allah supaya mengembalikanku sebagaimana bentuk asalku. Hirang latak, orangnya itu putih asalnya jadi hilang. Kulit asalnya yang kelihatan di dahinya bekas cahaya sujud. Lain bapak lain lah. Ini dasar inya merasakan rasa panas sakaratul maut itu sampai hirang latat awaknya itu. Nah, tapi yang sudah hirang berdahulu jangan hati-hati itu hidup baik-baik beramal, jangan sampai di dunia sudah hirang latat, tiba meninggal dunia makin tambah latat. Ini yang putih aja jadi latat. Kenapa? Karena merasakan panas sakaratul maut, dan itu sudah 100 tahun. Pak. Dan di dalam riwayat, mafasil di anggota tubuh kita ini ada namanya mafasil nih. Apa namanya? Nih. Persendian. Di saat sakaratul maut, di saat meninggal dunia, persendian kita ini sama-sama saling mengucapkan salam. Alaikassalam, yang di sini mengucapkan ke sini alaikassalam. Hari ini kita berpisah. Yang dibaptis alaikassalam. Hari ini kita berpisah, lawan lintuhut sampai ke paha. Makanya japai dari batis, amunnya dingin naik akan ke atas. Kalau di atas dingin berarti ruh sudah naik ke atas lagi. Assalamualaikum, nah kayak kita juga. Assalamualaikum, jalan. Assalamualaikum, jalan. Assalamualaikum, jalan sampai ke muara. Seperti itu juga perjalanan ruh ini. Setiap mafasil kita ini akan mengucapkan salam japai. Ini kan berdenyut nih. Japai berdenyut. Di sini ada, denyutnya ada. Di sini kan tidak, berarti sudah mengucapkan salam. Pindah lagi ke atas. Japai, adakah lagi? Cari. Kok tidak cari sampai mana? Kalau sudah sampai di sini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu ciri atau cara kita hendak mengetahui perjalanan ruh yang ada di dalam jasad ini. Jasad itu akan mengucapkan salam sesama persendian tadi, sampai di mana sudah perjalanannya. Dan mudah-mudahan kita bisa kita kaji, semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semakin rajin beramal soleh, mempersiapkan bekal kita di kehidupan akhirat. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, tutup dengan shalawat 3 kali. Niatkan sesuai dengan hajat masing-masing. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang berisi hajat mudah-mudahan kabul, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذي